Baik, boleh kita lanjutkan kisahnya ya. Jadi baginda Nabi di pangkuan sang istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, terus datang seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawakan siwak. Kemudian baginda Nabi memandangi siwak itu, karena memang rencananya sahabat Abdurrahman, siwak itu akan dia hadiahkan untuk baginda Nabi. Baginda Nabi memandangi siwak itu dan direspon oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sang istri menawarkan ke baginda, "Baginda, apakah berkenan saya ambilkan?" Diambilkan karena kondisi siwak masih baru, itu kan masih keras bolo kayunya, dan untuk dipergunakan kalau masih keras itu kan kurang nyaman. Sehingga baginda Sayyidah Aisyah menawarkan kepada Nabi, "Saya haluskan dulu siwaknya ini." Dihaluskan dengan gigi Sayyidah Aisyah, digigit-gigit supaya empuk kayunya, kemudian diberikan kepada sang suami. Baginda Nabi pun melakukan siwak. Setelah itu, semakin baginda Nabi merasakan sakit, sampai keluar dari lisan suci beliau, "Innal mauta sakarat." Masya Allah, sesungguhnya mati itu sakarat. Baginda Nabi mulai merasakan betapa menjemput kematian itu luar biasa dahsyat sakitnya. Padahal baginda adalah sosok yang paling mulia, maka pastilah Allah memberikan SOP yang paling halus dalam prosesi pencabutan nyawa. Tetapi kematian merupakan sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa harus mencicipi kematian. Pun dengan baginda Nabi, sesuai SOP sunnatullah, beliau pun mencicipi sensasi sakitnya sakaratul maut. Di pangkuan Sayyidah Aisyah, baginda Nabi berdoa lirih karena memang beliau sangat lemah kondisi fisiknya saat itu. Doa apa yang diaturkan baginda? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Kata Sayyidah Aisyah, aku mendengar baginda Nabi melantunkan doa lirih saat beliau bersandar di pangkuanku. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, pertemukan aku dengan ar-rafiq, dengan kawan-kawan. Baginda, kata-kata terakhir, doa mulia terakhir beliau adalah mohon ampun. Kemudian yang kedua, mohon untuk dirahmati. Yang ketiga, mohon untuk dipertemukan dengan kawan-kawan beliau. Siapakah kawan-kawan itu? Sebagaimana tersebutkan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Yang dimaksud dengan kawan oleh baginda Nabi
Beberapa ulama menafsirkan menggunakan ayat ini, siapakah beliau? Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, dan mereka yang senantiasa jujur, wasyuhada, mereka para syahid, wassalihin, dan mereka hamba Allah yang saleh. 3 request baginda detik-detik terakhir. Mohon diampuni dosa, mohon dirahmati, mohon dipertemukan nanti dengan beliau-beliau yang saleh. Makanya di Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke hadapan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Sebelum seseorang itu nanti memasuki surganya Allah, maka terlebih dahulu Allah mengumpulkan dengan hamba-hamba yang saleh. Baru kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bolot barokai kumpul dengan orang-orang soleh itu, ini rahasianya. Baginda Nabi request di nafas terakhir beliau, dan itu diulang 3 kali. Allahumma ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia mulia itu telah berpulang ke rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti diakui oleh beliau sebagai umatnya dan bersama-sama dikumpulkan dengan beliau dan orang-orang soleh lainnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bolot, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV. Resmilah baginda Nabi memutuskan untuk dirawat di kediaman Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hari berganti hari sampai di hari Kamis waktu sholat Isya, baginda Nabi merasa sudah tak sanggup lagi untuk mengimami, sehingga beliau pun menunjuk Pak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengimami sholat Isya pada hari Kamis itu. Kondisi baginda Nabi hari Jumat semakin memburuk. Hari Sabtu sedikit membaik. Hari Ahad sedikit membaik. Sampai tiba di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Hari Senin pagi sekitar waktu duha, baginda Nabi meminta keluarganya untuk datang ke beliau, termasuk ke para istri beliau satu persatu. Kemudian kepada
Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, putri baginda itu selalu menyertai baginda selama baginda sakit itu. Namun di Senin pagi itu Sayyidah Fatimah melihat sang ayahanda sampai nggak tega. Bah, panjenengan kok kelihatannya menderita sekali. Dijawab sama baginda, la karba ala abiki ba'dal yaum. Nduk, setelah hari ini ayahmu tidak akan pernah menderita kembali. Langsung nangis Sayyidah Fatimah. Peluk ayahnya. Seolah Sayyidah Fatimah tahu baginda Nabi sang ayah akan berpulang ke rahmatullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha menangis. Kemudian baginda Nabi membisikkan di telinga putrinya itu, lalu kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum karena baginda Nabi membisikkan sesuatu ke putrinya. Kamulah di antara keluargaku yang segera menyusulku nanti. Dan terbukti sepeninggal baginda, Sayyidah Fatimah lah 6 bulan setelah ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW berpulang. Di bulan Ramadan, Sayyidah Fatimah menyusul sang ayahanda. Jadi Sayyidah Fatimah itu setelah nangis itu tersenyum. Setelah nangis terharu, sedih, itu tersenyum. Nangis dan senyum dalam satu peristiwa. Setelah itu kemudian baginda memandangi putrinya Sayyidah Fatimah yang tak lain dan tak bukan adalah cucu baginda, Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau peluk keduanya, beliau cium. Saya ingin berkisah sedikit. Baginda Nabi sebagai sosok ayah terhadap putra-putri beliau itu sayangnya luar biasa. Termasuk kepada Sayyidah Fatimah yang dalam kondisi dewasa dan sudah bersuamikan Sayyidina Ali, itu setiap Sayyidah Fatimah pulang sowan ke ayahanda, itu baginda Nabi nggak segan menyambut putrinya, dipeluk, dicium keningnya. Bahkan meskipun kondisi baginda sedang dahar misalkan, tiba-tiba sang putri datang, sudah menikah dengan Sayyidina Ali, Assalamualaikum. Dengar suara Sayyidah Fatimah putrinya, baginda Nabi menghentikan aktivitas daharnya, beliau berdiri menyambut sang putri. Jadi ini keteladanan untuk bolo ya. Jadi kasih sayang untuk putra-putri harusnya memang tiada batas. Jangan kok, oh itu sudah jadi suaminya orang, oh itu sudah berkeluarga. Tetap putra-putri adalah darah daging kita. Itu baginda. Kemudian baginda Nabi sebagai seorang ayah ya tadi. Baginda Nabi sebagai seorang kakek. Oh. Baginda Nabi itu sering melakukan hal-hal yang lucu ya. Jadi
Lucu dalam artian baginda Nabi itu tak segan bermain dengan sang cucu Hasan Husain radhiyallahu taala anhuma. Kadang-kadang yo baginda Nabi merangkak begitu. Merangkak terus Sayyidina Hasan Husain naik di punggungnya ya Pak. Itu baginda. Jadi yo kalau hari ini mirip main jaran-jaranan gitulah Polo. Itu baginda Nabi sebagai kakek. Udah dicium Sayyidah Fatimah, sang cucu Sayyidina Hasan Husain. Setelah itu baginda Nabi dipangku sama Sayyidah Aisyah, istri beliau. Apa yang terjadi berikutnya pula tetap di titian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa syara'a lana a'dhama syara'i'id wa anzala ilaina afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Sosok mulia, sosok agung, anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang beruntung tertakdir menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari pemakaman Baqi', baginda Nabi dalam satu momentum di bulan Safar melakukan kunjungan di proses pemakaman salah seorang jenazah. Dan di kompleks pemakaman Baqi' saat ini, berziarah kubur memang di awal baginda Nabi berdakwah, beliau larang itu untuk dilakukan. Tetapi di akhir, menjelang beliau berpulang ke rahmatullah, baginda Nabi pun mengizinkan sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Beberapa alasan kenapa di awal-awal baginda berdakwah, beliau melarang umatnya untuk berziarah kubur. Karena di awal beliau berdakwah tentu kualitas keimanan mayoritas umat muslim saat itu masih berada di awal. Dan karena tradisi sebelumnya mereka sangat akrab, sangat kental dengan animisme, dinamisme, kalau ziarah kubur diizinkan di awal, barangkali bisa memicu mereka kembali pada praktik animisme, dinamisme. Tetapi di akhir baginda Nabi monggo, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna fiha ibrah. Baginda Nabi bersabda, aku pernah melarang kalian sebelumnya untuk berziarah kubur, namun saat ini silahkan kalian berziarah, karena dalam aktivitas itu terdapat ibrah, terdapat pengingat tentang kematian. Tuh. Sepulang dari Baqi tadi, dalam perjalanan pulang menuju Madinah, baginda Nabi tiba-tiba menggigil, tiba-tiba merasa tidak enak badan, dan suhu tubuh beliau meningkat drastis. Dan saking menggigilnya, bibir baginda pun sallallahu alaihi wasallam sampai bergetar dan tak mampu untuk berjalan. Sehingga pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah, dalam perjalanan itu baginda Nabi terpaksa dibopong oleh sahabat Fadl bin Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dibopong menuju kediaman beliau yang saat itu adalah hari di mana beliau harus menginap bersama istri Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi diantarkan ke sana dan baginda Nabi sakit selama beberapa hari di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya baginda Nabi agak baik kondisinya. Ketika agak baik ini, kemudian baginda Nabi gini dulu. Baginda Nabi itu sebagaimana kita tahu tersebutkan dalam As-Sirah An-Nabawiyah, istri beliau 13 dan baginda Nabi membuat schedule di mana baginda Nabi harus bermalam. Nah, ketika baginda mulai agak sehat itu, baginda masih memikirkan sikap adil beliau sebagai seorang suami. Nah, hadir para istri beliau di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan baginda Nabi bertanya, "Di mana malam ini aku harus bermalam?" Para istri baginda radhiyallahu taala anhunna saling bertatap muka dan kemudian memandang ke baginda bersama-sama, seolah mengizinkan baginda untuk menentukan pilihan di mana beliau harus bermalam. Baginda pun menyambut itu dan diputuskan baginda memilih kediaman Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan para istri sepakat, baik, baginda bermalam di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan di sana pula baginda Nabi dirawat. Apa yang terjadi berikutnya pula ketika Nabi dirawat sama Sayyidah Aisyah? Jangan kemana-mana, tetap di titian.